Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah ikut mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Veronica Tan ikut mendatangi kediaman Presiden terpilih di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ia melambaikan tangan kepada wartawan namun tidak memberikan pernyataan apapun saat datang. Setelah bertemu Prabowo, ia mengaku diminta ajudan untuk bertemu hari ini. Saya baru dipanggil, hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden terpilih. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan, kata Vero. Veronica jadi tokoh ke-43 yang datang menghadap Prabowo pada Selasa 15 Oktober lalu. Para tokoh ini dipanggil Prabowo untuk berbicara mengenai posisi mereka di Kementerian Pemerintahan ke depan. Selain Veronica Tan, tokoh-tokoh lain yang datang berasal dari kalangan partai politik dan profesional. Ia mengenakan baju warna putih dan diketahui hampir seluruh tokoh yang hadir mengenakan batik. Saat ditanya apa yang dibahas bersama Prabowo, Veronica menyebut persoalan ibu-ibu dan anak. Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Sebagai informasi, sebelumnya, kediaman Prabowo Subianto juga dihadiri oleh sejumlah tokoh populer mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ahok pun buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau, kata Ahok ketika dikonfirmasi pada Selasa lalu. Mantan Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan khususnya bagi ibu dan anak. Ya, beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak, kata dia. Veronica Tan lahir di Medan, Sumatera Utara 4 Desember 1977. Ia adalah putri sulung dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya asli keturunan Tionghoa. Ayahnya sosok penyabar, sementara ibunya tegas dan tidak segan memberi hukuman kepada anak-anaknya saat nilai pelajaran di sekolah kurang memuaskan. Ibunya Veronica berpegang teguh kalau anak-anaknya harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan meneruskan sekolah setinggi-tingginya selagi ia mampu. Anak perempuan di rumah mereka minimal harus punya karir menurutnya. Dari lingkungan keluarga yang mementingkan pendidikan inilah Veronica dibentuk karakternya. Ia adalah seorang pebisnis profesional. Kini bisnisnya cukup berkembang dan memiliki banyak cabang di beberapa kota besar seperti Bali, Surabaya, Banjarmasin, dan Medan. Dalam berbisnis, Veronica tak segan untuk turun langsung mengelola bisnisnya. Misalnya pada Agustus lalu, ia terlibat dalam acara kelas memasak stik bersama William Wongso. Veronica juga merupakan sosok pendiri Yayasan Warung Imaji. Di yayasan tersebut, Veronica menggalang dana untuk mempromosikan inisiatif untuk melayani anak-anak di rumah susun di DKI Jakarta. Veronica pernah menikah dengan Ahok pada 6 September 1997. Ia dan Ahok kemudian berpisah pada awal tahun 2018. Dari pernikahan tersebut, Veronica dikaruniai 3 anak. Setelah bercerai, diketahui ia menjalani bisnis daging sapi impor yang diberi nama Alpla Agro Indonesia. Veronica Tan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta pada 4 Desember 2014 hingga 25 Juli 2017 saat Ahok menjadi gubernur. Ibu 3 anak ini memiliki pandangan tersendiri mengenai PKK. Dia menolak stigma PKK adalah kumpulan ibu-ibu kurang kerjaan. Untuk itu, Vero ingin memaksimalkan kinerja para ibu-ibu PKK. Balai-balai di ruang publiknya bisa dibuat untuk tempat pelatihan ibu-ibu seperti latihan menjahit. Itu akan kita bikin programnya dari CSR. Kita akan latih kadernya sampai mereka mandiri dan kerjasama dengan CSR. Ada tenggang waktu 1 tahun untuk bina, menurutnya.
Selama karirnya, Veronica juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang DKI Jakarta. Sejak menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jakarta, Veronica Tan makin menyadari bahwa kanker sangat berhubungan dengan pola hidup. Ia bersyukur dulu menyusui sendiri ketiga anaknya. Ternyata menyusui adalah salah satu cara mencegah kanker payudara, ujar mantan istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Ia juga mulai melakukan sadari, periksa payudara sendiri dan melakukan check up setahun sekali. Keluarganya, terutama ibunya, termasuk orang yang memperhatikan kesehatan. Sampai sekarang, kalau menelpon pasti langsung tanya, saya dan anak-anak sudah minum air apa belum? Ucapnya, bagi Vero yang paling penting yakni cukup minum. Vero memang terkenal kepedulian dan kasih sayangnya kepada anak dan perempuan. Makanya tidak heran jika Prabowo memilih ia menjadi salah satu calon menteri. Kiprahnya di dunia perempuan telah menginspirasi banyak wanita untuk lebih berjuang dalam menghadapi kehidupan.